Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Keluaran 20 ayat 7. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dan jadi dohonomu guar ni Jehovah debatam anggo sian yang niroha. Aisaina honatoru ni Jehovah do manangisi nama dok guarna sian yang nirohana. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ke-10 hukum Taurat diberikan kepada orang yang sudah dimerdekakan. Bangsa Israel telah dibebaskan dari perbudakan sehingga mereka dalam perjalanannya membutuhkan aturan yang menjadi pegangan mereka dalam hidup mereka sehari-hari. Di kaki Gunung Sinai Allah menunjukkan kepada umatnya fungsi dan keindahan sesungguhnya dari hukum-hukumnya. Perintah itu dirancang untuk memimpin bangsa Israel kepada kehidupan yang mempraktikkan kekudusan. Di dalam mereka, orang dapat melihat sifat Allah serta rencananya tentang bagaimana mereka seharusnya hidup. Perintah dan pedoman itu dimaksudkan untuk mengarahkan masyarakat agar memenuhi kebutuhan setiap individu dengan cara yang penuh kasih dan bertanggung jawab. Menaati hukum Allah bukanlah merupakan tujuan hidup, tetapi sebagai alat kita memenuhi hukum tertinggi Allah, yakni hukum kasih. Ke-10 hukum Taurat mengajarkan kita adalah tentang kasih. Mengasihi Allah yaitu hukum Taurat pertama sampai ke-4 dan mengasihi sesama manusia yaitu hukum Taurat ke-5 sampai 10. Allah menginginkan agar umat yang diselamatkannya hidup dalam kasih. Ketika mereka mampu menaati dan melakukan ke-10 hukum Taurat tersebut bukan untuk disombongkan atau menganggap sebagai cara untuk mendapat perlindungan Allah dan mendapatkan kemakmuran. Hukum Taurat diberikan Tuhan sebagai pedoman, sebagai aturan, sebagai penuntun bagi kita semakin menghidupi kasih Allah yang telah menyelamatkan kita. Pada saat ini kita belajar tentang jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Sebab hanya dalam doa, puji-pujian, penderitaanlah kita menyebutkan nama Tuhan Allah. Dalam menyebutkan nama Tuhan Allah kita harus penuh dengan rasa hormat dan kekudusan. Nama Allah adalah kudus dan tidak sembarangan menyebutkan atau menggunakan nama Allah. Cara kita memakai nama Allah menunjukkan bagaimana perasaan kita yang sebenarnya terhadap Dia. Kita harus menghormati namanya dan memakainya secara tepat, mengucapkannya dalam pujian atau penyembahan, dan bukan untuk mengutuk, mengumpat, bergurau. Kita tidak boleh menganggap enteng penyalahgunaan dan pelecehan terhadap namanya. Menggunakan atau menyebutkan nama Allah dengan sembarangan atau dengan enteng, atau dalam bahasa Batak dikatakan neang niroha, adalah merupakan dosa. Allah menganggap bersalah orang yang menyalahgunakan namanya, yang menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Nama dok goar ni Jehovah di bagasan yang nirohana. Mengumpat, mengutuk, meminta hal yang tidak baik terjadi kepada sesama dengan menggunakan nama Allah adalah merupakan dosa. Hukum Tuhan ini juga hendak mengatakan kepada kita supaya kita mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita. Bagaimana kita mengatakan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, saatnya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sahabat yang baik hati, marilah kita memuji memuliakan nama Tuhan, melakukan penyembahan, berdoa, dan memanggil nama Tuhan Allah dalam penderitaan dan pergumulan kita. Di tengah keadaan kita saat ini, berserulah kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia akan memberi kelegaan kepada kita. Sebutkanlah nama Tuhan Allah kita dengan penuh kekudusan dan penuh hormat.
serta pertanggungjawabkanlah setiap kata yang telah kita perkatakan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajarlah kami untuk kami boleh di dalam kebijaksanaan menyebutkan nama Tuhan Allah, menggunakan nama Tuhan Allah di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak jatuh ke dalam dosa, tetapi kami semakin dikuatkan, semakin berpengharapan hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, pandanglah kami dengan kasih-Mu, dan mampukanlah kami menghidupi hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.